Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebatu lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau mereview hotel lainnya yang ada di Kota Batu, dan kita sekalian mau jalan-jalan juga ke Jatim Park 3 nih Bobers. Ini tempat wisata yang gak pernah ngebosenin ya kayaknya. Tiap ke Batu harus selalu sempetin mampir ke Jatim Park ya. Entah itu Jatim Park 1, 2, atau 3. Tapi kalau favoritnya Bocan itu di Jatim Park 3. Kalau Jatim Park 3 ini isinya dino. Terus kalau yang Jatim Park 2 itu isinya tentang kebun binatang. Ada Batu Secret Zoo. Itu Batu Secret Zoo gede banget, capek jalannya. Terus kalau yang pertama, Jatim Park pertama itu ada museum angkut. Nah Bocan belum coba tuh museum angkut, karena kayaknya ya udah gitu doang gitu museum angkut gitu. Mungkin menarik tapi masih lebih seruan yang dinosaurus. Jadi Bocan pilih ke Jatim Park 3. Dan kita sekalian mau mereview hotel yang ada persis di sebelah Jatim Park 3, namanya Senyum World Hotel. Nah ini udah paket lengkap nih Bobors. Jadi kalau mau ke Jatim Park 3, Bobors recommended banget nginep di Senyum World, karena udah nggak perlu jauh-jauh lagi, udah tinggal ke sebelah doang ya. Bayar tiket masuk sih tetap, dan gak ada diskon juga gitu. Tapi at least kalau misalnya mau ke Dino Park, terus kadang kan Jatim Park tuh ada tiket yang nggak bisa habis dalam sehari, jadi bisa bolak-balik gitu loh, bisa istirahat dulu di hotel terus balik lagi kalau capek. Nah kita udah sampai nih di Jatim Park 3, dan sebelum kita masuk ke hotelnya, Bocan infoin dulu ya pesan hotelnya lewat mana. Selalu dong pesan hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Senyum World Hotel Batu ini. Harga kamarnya mulai dari 600 ribuan per malam untuk tipe kamar deluxe double. Terus juga ada tipe eksekutif, harganya mulai dari 900 ribuan per malam. Next ada tipe deluxe triple, harganya mulai dari 900 ribuan juga. Nah kalau ini kapasitasnya bisa buat bertiga ya. Dan buat yang family ada tipe kamar keluarga double, kapasitasnya bisa 4 orang, harganya mulai dari 1,6 jutaan. Nah kalau Bocan kemarin ambil tipe eksekutifnya nih Bobors. Catat ya, harga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang BM banget nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com, karena masih ada ekstra diskon lagi hingga 500 ribu dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Nah kemarin Senyum World Hotel Batu ini kan harganya mulai dari 900 ribuan ya. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung, netnya jadi 800 ribuan aja. Lumayan kan diskonnya. Oh ya, buat Bobors yang mau liburan ke luar negeri juga bisa nih pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600 ribu dengan minimal transaksi 1,2 juta. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Dan ini kita perlu bayar karcis parkir di sini Bobors. Kalau untuk mobil biasa sih 10.000, tapi untuk bis dan elf itu harganya beda lagi. Dan karena Bocan mau nginep, kayaknya lebih enak tuh drop off barang-barang dulu gitu kan. Jadi abis capek dari Jatim Park udah bisa langsung check in, gak PR lagi mindahin mobil. Jadi Bocan lebih milih langsung drop off, terus parkirnya di area hotelnya aja, nggak perlu parkir di area Jatim Park 3-nya. Kalau yang ke Jatim Park 3 itu tadi belok ke kiri, ini kita ke kanan. Nah ini tadi itu ada mallnya, sekarang kita lanjut ke depan sini. Udah ada tulisannya Senyum World Hotel. Nah Bocan kira tuh Bocan check-innya di sini gitu, tapi setelah ditanya sama security itu reservasinya atas nama siapa, dicocokin sama mereka, ternyata kamar yang Bocan pesen itu adanya di gedung yang sebelahnya Bobors ini, di gedung Green Building namanya. Ini kayak apartemen gitu bangunannya, dan nanti Bobors lihat deh, kamarnya juga emang mirip-mirip apartemen sih. Nah kita langsung turunin barang di sini. Jadi untuk staff bellboy sama security ini sama-sama standby ya di dua tempat. Nah ini bawaan Bocan, kita turunin hampir semua. Kita check in dulu, tapi ternyata belum bisa check in karena check innya mereka tuh jam 3. Jadi ini Bocan registrasi sama titip koper aja. Kita registrasi biasa lah ya, naruh KTP, nyerahin KTP, terus isi nomor handphone segala macam. Jadi kalau misalnya
Pas udah selesai ke Jatim Parknya, tinggal ambil kunci, udah bisa langsung masuk ke kamar. Nah ini area parkir di hotelnya. Ini enak Bobors, parkirannya tuh luas banget. Di outdoor tuh masih banyak yang kosong tuh kan ya, gede banget yang outdoor. Cuma Bocan lebih milih parkir yang di dalam karena mobilnya gak kepanasan. Terus juga dari lobby hotelnya tuh gampang, ada pintu belakang gitu langsung ke parkiran. Jadi kalau hujan juga gak PR. Dan udah selesai check in, udah selesai semua. Sekarang kita jalan kaki ke Jatim Parknya. Nah ini jalan kakinya gak terlalu jauh ya. Tuh kita bawa stroller buat si baby sama bawa gendongan. Dan kita langsung ke area loketnya. Bocan tuh udah beli tiket Jatim Parknya di tiket.com Bobors. Jadi kita mau cari tempat nukerin tiketnya tuh di mana. Kan nanti ada barcode-nya tuh, ada e-vouchernya. Nah ini adalah area mallnya. Jadi mallnya tuh memanjang gini dan banyak tempat makan, ada tempat kopi. Cuma menurut Bocan ya makanannya di sini kayaknya kurang enak-enak. Iya biasa aja sih Bobors makanannya. Nah kita turun ke bawah. Terus ini dia ada eskalator sama ada lift ya. Jadi buat Bobors yang pakai kursi roda tenang, nggak perlu khawatir, ada liftnya. Jadi aksesnya ramah difabel. Terus ini yang ikonik nih, bundaran ini ada pintu masuk segala macem. Nah ini Bocan tadi udah nukerin tiketnya. Jadi kalau yang beli dari tiket.com tuh nukerin tiketnya beda Bobors. Jadi ada di namanya GRO di deket tangga tuh, di deket eskalator tadi. Di situ ada ruangan, kita nukerin di situ. Terus udah nggak pakai antri, langsung dapat voucher, dapat barcode ya. Nanti tinggal tukerin tiket masuk. Nah ini dia Jatim Park 3 yang ikonik di Batu. Ini menurut Bocan tempat wisata yang kayaknya bisa dibilang berstandar internasional kali ya, cocok karena ini gede banget dan Bobors bisa lihat tuh dinonya gede-gede, terus kelihatan real. Cuma ini nggak boleh dipegang nih. Tadi ada yang megang tuh bandel, nggak boleh ya Bobors. Ini ada beberapa yang nggak boleh dipegang. Terus sekarang kita langsung turun ke bawah dan mau naik wahana 5 jaman. Bukan 5 jam ya, tapi 5 zaman dia. Ini kita nonton dulu sejarah tentang bumi sekian puluh ribu tahun yang lalu, gimana awal kehidupan dinosaurus segala macem, dijelasin lah ya. Cuma bedanya tahun-tahun kemarin tuh ruangan teaternya masih pakai AC Bobors. Kalau ini teaternya udah gak pakai AC, jadi panas nontonnya. Dan itu lumayan lama, 15 menit tuh nonton layarnya doang. Kalau untuk naik keretanya nih kayaknya gak terlalu lama nih. Dan udah selesai nonton, kita langsung jalan keretanya. Ini kita lihat zaman pertama adalah Triasik. Ini dino-dino apa aja yang hidup di zaman ini. Bobors bisa lihat di sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi setiap zaman nanti dinosaurusnya bentuknya beda-beda lagi gitu katanya Bobors. Tuh seru, kita nggak perlu jalan kaki, kita nikmatin kayak berasa di tengah hutan sambil lihat patung-patung dinosaurus. Dan ini kalau hujan wahana keretanya tidak beroperasi. Jadi kemarin pas beruntung nggak hujan, cuacanya lagi panas banget. Jadi ya enak Bobors. Kalau hujan ya sayang banget harus nunggu berhenti dulu. Nah kita masuk ke zaman kereta Kous apa itu. Tuh ini dinosaurusnya katanya beda lagi. Bentukannya ada yang punya payung di lehernya. Dulu sih si kakak tuh semangat banget Bobors naikin itu. Si kakak wah dia kan penggemar reptil tuh ya. Di rumah juga mainan semua dinosaurus, Godzilla gitu. Jadi dia semangat banget. Kalau sekarang kayaknya dia udah ngerti ini artificial gitu kan. Jadi ya udah berkurang gitu, rasa excitednya udah berkurang. Dan udah selesai naik kereta 5 zaman. Sekarang kita jalan ke area lainnya. Ini satu arah sih Bobors. Jadi nggak perlu takut nyasar gitu ya. Ini udah emang arahnya ke sini. Nah ini kita mau naik ini nih. Kalau si Mas Renan ini seneng banget naik Dino Action Naga Cloning. Dia tuh seneng banget dan ini ketiga kalinya nih dia naik. Pokoknya yang dicari ini. Dan pas itu ya Bobors, aduh lagi rame-ramenya karena liburan long weekend Natal gitu kan ya. Jadi ini ngantri ginian doang di sejam, tau gak sih? Bocan gak ikut kan, Bocan jagain bayi aja di food court gitu. Nah nungguin mereka ngantri ini lama banget.
Tuh, akhirnya setelah di skip antrian panjangnya kita masuk. Nah, ini tuh jadi kita naik kereta lagi Bobers. Nanti di dalam sini tuh ada kayak pertunjukan gua, apa kayak gini nih, ada gua-guanya. Terus nanti ada pertunjukan dino di operasi gitu lah ya. Nah, ini bagus nih. Jadi kayak alam-alam di film Avatar gitu gak sih? Kelihatan biru-biru semua. Tuh. Nanti ada suara-suaranya juga. Menarik sih. Cuma ini tuh cuma berapa menit gitu, naiknya 5 menit kali, nggak nyampe 10 menit gitu. Cuma antrinya kalau pas panjang, aduh PR bener. Nah, ini kita masuk lagi ke gua-gua sini. Perbedaan dari tahun ke tahun ya. Ini kan udah 3 kali nih naik ini, kata suami pas di sini tuh kayak dipangkas gitu loh Bobers. Waktunya dipangkas. Kalau kemarin tuh sempat ada layar apa, sempat ada display dinosaurusnya kenapa gitu, dokter gilanya kenapa, kayak gitu-gitu. Kalau sekarang nih nggak ada, jadi keretanya udah jalan blast gitu doang. Tuh, nggak ada pertunjukannya. Kalau dulu tuh biasanya ada sirene yang tanda bahaya gitu nih. Pertunjukannya di sini harusnya ada dino operasinya Bobers, terus ngamuk, tapi nggak ada. Mungkin karena pas lagi rame kali ya, antriannya panjang apa gimana. Jadi ya udah, pas di sini langsung bablas jalan gitu Bobers. Padahal di sini tuh klimaksnya. Jadi dinonya ngamuk, terus nanti ada tanda bahaya, terus kita langsung buru-buru keretanya buru-buru naik, buru-buru keluar gitu lah ya. Cuma ya udahlah, mungkin buat mengurangi antrian yang udah panjang, kalau misalnya ditambahin, tapi harusnya jangan dikurangin dong ya. Kita udah ngantri panjang-panjang kan, pasti pengennya lama gitu naiknya. Entah karena listriknya mahal atau apa, pokoknya tuh jadi berasa lebih cepet. Nah, ini kita udah mau menuju ke Dino Cave. Ini gua dino katanya Bobers. Tuh, ini ada dino bersayap. Kalau nggak salah namanya apa ya? Dino yang ini Triceratops atau apa ya? Dulu tuh si kakak apal loh nama-nama dino ini. Nggak tahu deh sekarang masih apal apa enggak. Dulu dia apal. Kalau dino yang ada bulunya tuh namanya apa? Dino yang punya sayap panjang itu namanya apa? Wah, seru banget dulu dia. Nah, ini kita udah mau keluar. Tuh ada peringatan tanda bahaya gitu lah, siren-siren gitu. Nah, di sini nih paling menegangkan nih, karena kayak arum jeram tuh, keretanya merosot. Keretanya akan meluncur ke sana. Nah, 1, 2. Basah-basahan gitu Bobers. Tapi nggak parah sih basahnya, masih kepake lah bajunya, nggak sampai parah gitu. Dan abis naik itu ya, karena kita udah pada capek, kecapean ngantri yang sejam itu, jadi ya udahlah, Bocan langsung ke hotel aja, karena kasihan si baby kayaknya butuh tempat istirahat ya. Walaupun bisa nyusuin pakai apron atau gimana, cuma kan tetap aja kalau di luar tuh kayaknya hawanya nggak enak. Jadi kita langsung balik ke hotel, kita langsung check in, langsung ambil kunci kamar, udah registrasi segala macam tadi, jadi kita tinggal ngambil kuncinya. Nah, ini kita mau menuju ke kamar. Tuh, si Mas udah seneng banget, sudah terpuaskan dia naik Dino Action Naga Cloningnya. Nah, ini kamar Bocan ada di lantai 9 maksudnya. Ini tuh tipe eksekutifnya. Kalau dari foto tuh bangunannya kayak apartemen banget ya. Bocan kira 2 kamar, ternyata enggak. Ini cuma 1 kamar. Jadi nanti si bapaknya bisa tidur di sofa lah ya. Nah, ini kamarnya tuh. Pemandangan rata-rata di semua hotel di Batu ini tuh emang view-nya gunung. Jadi rata-rata semua hotel kebagian pemandangan gunungnya, jadi cakep semua. Terus ini fasilitas di kamar, ada TV kabel, belum smart TV ya, ini ukurannya 43 inch. Terus di sebelahnya ini ada pintu menuju kamar tidur, terus sebelahnya ada powder room, dan di sebelah sini ada mini pantry. Disediain wastafel, terus juga ada teko listrik, ada cangkir, kopi set, dan ada kompor listrik juga nih Bobers. Tuh, jadi kalau misalnya mau masak yang simple mie instan atau apa, udah ada peralatannya loh, udah ada panci, udah ada peralatan makan minum juga. Jadi beneran berasa kayak apartemen sih. Dan ini kulkasnya disediain air mineral juga, kalau susu itu bawaan Bocan. Nah, ini area powder roomnya di luar tadi Bobers.
Tuh ada toilet sama wastafel aja. Kalau kamar mandinya ada di dalam kamar tidur. Jadi ini enak sih ya kalau buat family yang pengen stay lama gitu kan. Biasanya kalau di hotel kan kita nggak mungkin, kalau di hotel kita stay lama mau pesen ojol pasti susah gitu kan peralatan makannya. Nah kalau di sini nggak, udah disediain, jadi cocok nih buat yang stay lama di Batu. Nah ini kamar tidurnya. Kita mau pijet-pijet si bayinya dulu sekalian ganti popok. Tuh, dia senyum. Kasian dia kecapean nih kayaknya. Nah untuk kamarnya ini ukurannya ranjangnya ukurannya king size Bobors. Ada 4 bantal. Jadi Bobors bisa nilai ya hotel itu proper apa enggak kalau dia cuma nyediain 2 bantal harga sejuta, itu not fair. Ini harga sejutaan 4 bantal oke lah. Terus di sebelah sini ada lemarinya, ada safe deposit box. Terus di sini kamar mandinya Bobors. Kamar mandinya lengkap sama water heater, terus amenitisnya juga disediain lengkap. Oke lah, kamar mandinya cukup bersih kok, walaupun granitnya dia pilih yang warna-warna marble gitu. Terus ini sabun, shampoo, shower cap, cotton bud segala macam. Nah ini area showernya. Terus showernya ini setelah Bocan punya baby ya, kan agak PR ya Bobors kalau mandiin bayi tuh. Bocan tuh perhatiin banget kalau misalnya yang punya hand shower itu sangat fleksibel. Kalau hand shower tuh agak susah gitu kan, bayinya nyesuaiin bayi ke airnya tuh agak PR. Nah ini kita lihat pemandangan dari kamarnya. Ini jendelanya bisa dibuka loh Bobors, tapi pendek. Dan menurut Bocan Bobors harus hati-hati ya, karena balkonnya itu gak terlalu tinggi, terus jendelanya juga bisa dibuka, jadi anak-anak harus bener-bener diawasin. Nah ini area balkonnya tuh, ini pagernya jaraknya agak lebar gitu. Kalau namanya anak-anak kan kadang suka lobos-lobos, aduh amit-amit serem. Pokoknya Bobors harus awasin anak-anaknya, jangan main-main ke balkon sendirian, dikunci pintu balkonnya sekalian ya. Nah sekarang kita lihat ini Bobors, kita mau makan malam. Dan pas banget pas Bocan nginep itu dia ada ada kayak pasar malam tapi di dalam hotel gitu. Jadi jualan makanan dari berbagai negara, kayak carnival dinner gitulah. Nah ini gak enaknya di Green Building ini, buat menuju ke restorannya tuh jauh, kita mesti nyebrang. Bobors bisa sih lewat bawah, tapi katanya lewat atas juga bisa. Nah kalau lewat atas kita perlu naik ke rooftop sini, karena dia di area rooftopnya ini tuh baru nyambung ke bangunan hotel yang satu lagi. Jadi kita lewatin pool, lewatin playground tadi, jauh deh lumayan. Tuh, ini kita mau ke bangunan yang sebelah sana Bobors. Jadi padahal jaraknya agak jauh ya, tapi dia bisa bikin nyambung loh di sini, keren sih. Nah ini poolnya, besok kita lihat-lihat fasilitas bermain di sini juga banyak banget. Terus kalau pas siang itu pemandangan gunungnya juga kelihatan. Ini pas malam ya udah sepi semua lah ya. Ini masih ada yang main mini golf nih, padahal udah tutup katanya jam operasional ya. Tapi ya udahlah. Dan di sini mulai agak PR nih, karena Bocan kurang paham gitu ya. Akhirnya nanya, terus suruh turun ke bawah. Dan untuk acara dinernya itu dia di tengah gitu, di mezzanine floor, jadi nggak bisa pakai lift, jadi harus pakai tangga. Nah ini dinner karnivalnya, jadi makanannya ada yang dari Jepang, ada yang dari Amerika, ada yang dari Indonesia, ada Chinese food. Nah ini dari Western nih, ini Wild West, jadi dia makanannya ala-ala Amerika, jualannya burger, macam-macam gitu Bobors. Nah ini bakso Malang, terus bayarnya tuh nggak pakai uang tapi pakai koin, kayak koin apa sih namanya, koin domino ya, kayak koin yang di kasino gitu loh Bobors. Nah ini Bocan tadi jajan wedang ronde, terus jajan kentang goreng. Tuh Bobors juga bisa makan di sini. Di sini katanya ada live musiknya. Cuma Bocan makannya yang di luar tadi, takut si babynya keberisikan. Nah karena udah makan tadi itu belum kenyang, kita akhirnya pesan makan malam favorit. Kalau di Jawa Timur harus makan bebek sinjai. Ini nggak tahu ya, katanya di Bandung tuh udah ada, tapi Bocan tuh belum nemu dan kayak belum percaya gitu kalau makannya di luar Jawa Timur. Jadi tetap kalau ke Jawa Timur harus makan bebek sinjai. Dan ini suasana malam harinya.
Pencahayaannya bagus ya Bobors, jadi cocok buat kerja, buat istirahat juga oke. Ini internetnya standar 10 Mbps, tapi buat streaming udah cukup lah, udah enak. Dan selamat pagi, Masya Allah suasana pagi harinya cakep banget. Gunungnya bersih tanpa awan-awan tuh Bobors. Dan ini Bocan pagi-pagi diganggu sama suara dangdutan. Aduh, nginep di hotel tapi berasa kayak lagi di perkampungan Bobors. Pagi-pagi udah ada yang hajatan atau gimana, itu nyetel dangdutan kedengeran sampai kamar. Aduh, untung sih pemandangannya bagus ya. Nah, kita udah lihat view-nya, sekarang kita mau sarapan. Sarapannya ada di tempat kemarin, tapi kalau ini bedanya bisa pakai lift. Kita jalan lumayan jauh nih Bobors, kayak kemarin lagi. Sama berantakan banget karena bangunnya kesiangan, udah capek kemarin abis dari Jatim Park. Gak tahu ya, umur segini tuh jauh segini. Gak, maksudnya anak 3 tuh beda banget Bobors. Anak 2 kemarin kayaknya masih keliling-keliling, masih kuat gitu, masih seger. Kayak kalau sekarang nih nggak bisa gitu karena mesti mikirin si babynya juga gitu. Dan kadang babynya pas malam tidurnya rewel, jadi kita ikut begadang. Nah makanya sering kesiangan sekarang. Dan ini suasana di kolam renangnya bagus banget tuh, gunungnya kelihatan. Cuma kita lagi buru-buru, kita mau ngejar sarapan karena itu udah setengah 10. Ini kita ke lobby Senyum World utamanya. Nah ini sarapannya di sebelah sini nih Bobors. Tuh, terus udah gitu, ini si kakak itu kena extra charge berapa ya? 50 lagi ya? Nggak 50, 80 deh kayaknya. 80 atau 75 gitu ya. Udah gitu dia nggak bisa bayar pakai kartu, jadi harus pakai cash. Sedangkan Bocan lagi cashless, jadi ngorek-ngorek dompet sampai kurang 1.000 gitu ya. Terus si mbaknya tuh udah bilang, udah Bu nggak apa-apa Bu, udah gue kayak kasihan gitu loh. Cuma Bocan nggak mau, kayak jadinya kayak ngemis gitu kan. Jadi tetap korek-korek koin, akhirnya pas tuh ya genep bayar. aduh tolong Senyum World kalau misalnya mau ngadain extra charge buat anak-anak harus sedia mesin edisi juga gitu kan. Jadi kamu nggak PR kalau misalnya harus bayar kan. Nah sekarang kita langsung lihat menunya aja Bobors. Jujur sarapan di Senyum World ini menurut Bocan agak kurang, sama kayak yang pas zaman corona. Sarapannya nggak terlalu banyak improve ya Bobors, masih ya menunya masih standar gitu aja. Ini ada mesin kopi sih ya, ini salah satu poin plusnya. Cuma kalau untuk menu dan rasa makanannya itu masih standar. Terus yang kedua lagi adalah makanannya tuh nggak ditutup. Sedangkan saat itu lagi banyak wabah lalat Bobors. Terus ini buah-buahan lagi nggak ditutup gini, Bocan nggak berani ambil, jujur nggak berani ambil karena ngelihat gitu. Bobors lihat kan ada lalatnya, buah-buahannya nggak ditutup. Terus sotonya aduh ya agak bener-bener milih deh di sini makannya karena takutnya udah dihinggapin gitu kan. Nah ini buffetnya orang juga habis ngambil tuh nggak ditutup lagi Bobors. Kayaknya harusnya ada yang standby dan nutupin gitu buat menjaga kebersihan makanannya. Nah ini menunya ada terong balado, terus juga ada ayam goreng. Nah ini aneka rotinya udah berantakan ya, wajar sih ya karena Bocan datangnya kesiangan. Terus ini egg quarter, jadi Bobors bisa request telur tuh. Sama ada pancake, ada waffle juga. Nah di sebelah sini ini aneka mie, dia pakai mie itu Bobors bisa lihat. Terus di sebelah sini ini tuh stand tradisional, dia kayak ada lontong pakai sambal kacang gitu. Terus di sebelah sini ini menu tradisional lagi, ini ada bubur ketan hitam, bubur sumsum, bubur kacang hijau, sama bubur mutiara. Ini sekarang kita lihat Bocan ngambilnya apa aja. Jadi Bocan ambil nasi goreng sama ayam, terus ini nasi sama ayam goreng tepung. Simple banget menunya karena emang si anak-anak nggak perlu agak ribet beli makanannya. Terus ini mie. Nah ini sarapannya ada nasi goreng, ada sambal goreng terong, mie ya lumayan lah rasanya. Dan sambil makan kita lihat sini ya, ini tuh restorannya ternyata nyambung sama area mallnya Bobors tuh. Di bawah mallnya masih pada sepi karena ini masih jam 10-an.
masih belum banyak orang datang ya Bobors. Tuh ini area outdoor restorannya. Dan pas di sini tuh Bocan bodoh banget Bobors. Jadi di meja itu tuh ada gelas kecil isi lilin gitu. Terus si Mas tuh minta minum. Nah bodohnya Bocan ngasihnya tuh bukan gelas air minum, tapi gelas yang ada lilinnya. Lilinnya tuh nggak kelihatan beneran. Lagi seliwer fokus kemana gitu nggak. Lagi makan juga gitu dia minta minum, terus Bocan kasih. Setelah udah selesai minum, pas Bocan perhatiin, kok ini gelasnya beda sendiri. Terus ternyata bener itu adalah gelas yang ada lilinnya, dan itu tuh air mentah, jadi bukan air minum. Untungnya si Mas gak sakit perut. Ya ampun, tadinya udah deg-degan ini air apa yang buat lilin. Ternyata kata si mbaknya ini air biasa kok, bukan air macem-macem gitu, cuma air mentah. Dan dia udah minum seteguk lah Bobors. Aduh, bener-bener itu lilinnya mendingan dinyalain aja kali ya, biar orang nggak seliwer. Tapi bukan salah dianya, emang Bocannya yang seliwer. Dan abis makan kita lihat-lihat playgroundnya sebentar, terus nggak lama ya udah check out karena udah selesai waktunya, udah jam 12 siang. Dan sekian review Senyum World Hotel dan Jatim Park 3 dari Bocan. Semoga bisa menghibur Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan ke Batu. Terima kasih udah nonton, dadah.